sin, Lord. You die on the cross because of love. You are the one that I need. You are the one that I need. Amazing God, who can change so much? You are the one that I need. You are the one that I need. Forevermore I'll stand to worship you.
Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati. Dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau diberikan mobil. Biarlah tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom Pak, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sedang melihat wajah-wajah yang bersukacita, amin. Siap menari bagi Tuhan? Siap menari bersukacita bagi Tuhan? Yang sama-sama katakan amin, haleluya. Pap pararara parara pararara 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 pararam pararara. Dengan gambus dan kecapi mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, terjadilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di
pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar, Tuhan dari Sion, terdengar sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Pararara, 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 pararara. Haleluya! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan kita. Ku terima janji Allah
bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hei, Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hei, Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Musik memuji Tuhan. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku siap. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Thank you Jesus. Kira bakara laba syandara bakara laba laba. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu Yesusku.
tata mulia, aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Kerinduanku berada dekatmu, Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu menjauh darimu, Yesusku. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembahmu, Yesus, ku sembahmu segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. I will worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you.
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Akan tempat kediamanmu, akan tempatmu yang kudus, sebab Engkau kudus. Oh, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Oh, Yesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu yang kudus daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang menjadi kesukaanku, firman-Mu yang kurenungkan siang dan malam. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Dia, pujilah Dia, pencipta segala hal, pencipta semesta ini. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak terima semuanya. Yang ada pada bagiku itu semua milik-Mu. Kira bakara la bala 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 syandara bakara la bala 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 bala. Ini kira bakara la bala 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 bala. Lawat kami, penuhi kami ya Tuhan. Oh, Yesus. Dikira bakara la bala 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 syandara bakara la bala bala bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami masih ada kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan, melalui hidup kami, melalui ucapan syukur yang kami persembahkan Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersehati Tuhan, memberkati bangsa dan kota ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa, Indonesia, Lumajang, Engkau diberkati, Engkau disukakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berharga di mata Tuhan. Kira bakara la bala 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 bala. Semua pintu yang tertutup, utara, selatan, timur dan barat, dibukakan, sebab ada banyak umat-Mu yang akan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh staf jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah beliau Tuhan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia semakin maju, membawa Indonesia semakin berkembang Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Pak Bupati di Kota Lumajang. Kami percaya Tuhan, biarlah beliau dapat bekerja sesuai dengan amanat, sesuai dengan tugas yang diembannya Tuhan, dengan penuh tanggung jawab dan adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah tanahnya, airnya dan udaranya, semua yang ada di Kota Lumajang, bahkan yang ada di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersehati berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta istri sebagai gembala senior tempat ini Tuhan. Juga Bapak Ishak Sudarto Latif beserta istri, gembala sidang yang kami kasihi Tuhan.
Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik, semua yang terindah, semua yang termanis Engkau telah berikan, dan mereka dapat menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu membuat kami tidak henti-hentinya selalu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan, perlindungan, penyediaan-Mu yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang setia menyertai kami. Dan biar pagi hari ini kami semua boleh diberkati dan dipuaskan melalui firman-Mu. Berbicara buat kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga kami boleh tiba di tujuan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami terbuka buat firman-Mu pagi hari ini. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Kiranya mereka pun boleh mengalami jamahan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Ketika mereka membuka hati dan menaikkan segala pujian bagi nama Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Demikian juga ketika firman dibagikan, maka mereka pun diberkati melalui firman Tuhan yang menjadi jawaban dan rema dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap diberkati melalui firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom yang di rumah. Oh ya, jadi dengan iman saya mendengar suara mereka juga berkata shalom. Gitu kan saudaraku ya. Puji Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, tema kita di bulan Februari ini adalah health, kesehatan. Dan dengan sebuah komitmen, ya, dan kemudian dengan konsisten dilakukan, maka semuanya tidak akan ada artinya. Ya, itu sebabnya kita tahu bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Yang setuju katakan amin. Oke, saudaraku. Ada sebuah perkataan yang bilang begini, saudaraku, ya. Kesehatan itu memang bukan segala-galanya.
Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya itu tidak berarti. Betul ya saudara ya? Kalau saudara lagi sehat saat ini, seakan-akan kesehatan tidak kita butuhkan. Kalau kita bisa beraktivitas, seakan-akan kesehatan itu bisa nomor 10. Tetapi kalau saudara pas lagi sakit, saudaraku, maka semua yang saudara punya itu tidak ada artinya dan tidak bisa kita manfaatkan. Apakah mungkin itu saudara punya uang untuk bisa beli makanan yang enak, ya, makanan yang mungkin menyenangkan, saudaraku? Tetapi saudara lihat bahwa waktu sakit kita tidak bisa menggunakan harta kita, uang kita untuk bisa memenuhi keinginan kita beli makanan yang enak. Sebab katanya sih, saya juga pernah merasakan, ya, kalau orang yang namanya orang yang sakit itu makan apa aja itu pahit di mulutnya. Ini gemeresek terus, saya buka aja ya. Cek tes 1 2 ya, saudaraku ya, minta maaf ada gangguan terus kalau ngomong ketarik terus ke bawah maskernya. Dibetulin gemeresek kena mic-nya ya. Oke, ayo kita lihat sekarang materi kita pagi hari ini. Kita sudah siapkan PowerPoint-nya. Haleluya. Physical and spiritual health, kesehatan jasmani dan rohani. Saudaraku, jangan cuma sehat jasmani aja. Ya, rohani kita juga harus sehat. Ya, kalau sudah masih ingat ayat mas kita di bulan Januari itu dikatakan seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni dan yang rohani supaya dia bisa bertumbuh dan mendapatkan keselamatan, artinya juga sehat. Ya, maka kita tahu di dalam pertumbuhan kehidupan kita itu ada 2 hal yang sudah mesti perhatikan serius, yaitu jasmani dan rohani. Ya, saudaraku, tidak bisa cuma rohani tok karena hidup di dunia ini butuh yang namanya juga jasmani, ya. Tapi juga tidak bisa jasmani aja karena kehidupan kita ini tidak hanya ada di dunia ini yang secara jasmani saja, tetapi ada kehidupan di dalam alam spiritual. Kita punya roh dan setelah kita meninggal menutup mata di bumi di tempat yang material, yang jasmani, kita akan meneruskan hidup kita di tempat yang kekal di alam roh, di dalam kekekalan di kerajaan sorga. Itu rohani. Saudaraku ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama ayat mas kita di bulan Februari di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan begini, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Yang pertama kita tahu bahwa kalau sudah lihat di ayat ini, maka ada perkataan yang sudah mesti perhatikan dengan teliti. Yaitu ada perkataan tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka sehat dalam iman. Jadi ada sebuah instruksi yang diberikan kepada Titus yang sedang ada di Kreta waktu itu, supaya Titus ini mau menegur mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya, jemaat-jemaat yang ada di sana, juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana, orang-orang yang merasa dirinya rohani di sana, agar supaya Titus ini menegur mereka dengan tegas. Karena mereka ternyata hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau sehat, jasmani dan rohani, maka kita tidak boleh kompromi. Ya. Saudaraku tidak boleh hidup dengan abu-abu gitu saudaraku ya. Hitam ndak, putih ndak. Kita tidak akan bisa hidup dengan maksimal dan tidak akan bisa hidup dengan sehat, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya kita perlu untuk tegas dikatakan. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu soal yang bicara ketegasan itu soal-soal seperti itu. Ya,
Dan kemudian tujuannya apa bicara dengan tegas, menegur mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi ternyata perlu ada ketegasan kepada orang-orang yang sedang tidak sehat imannya, atau yang bisa membuat orang lain juga menjadi sakit atau menjadi tidak sehat, seperti dia yang sudah tidak sehat imannya. Jadi orang yang tidak sehat imannya ini salah satu yang digambarkan adalah mereka bisa mempengaruhi orang lain, dalam tanda kutip nulari orang lain, ya, sehingga orang lain pun jadi tidak sehat juga imannya. Itu sebabnya kita tahu dalam kumpulan jemaat pun akan ada orang, bisa saja ada orang-orang seperti itu yang lagi tidak sehat imannya, yang mungkin lagi merasa dikecewakan, kemudian muncul ketidaksukaan, kebencian, ya saudaraku, dan kepahitan, itu lagi tidak sehat imannya. Dan pada waktu seperti itu maka dia bisa menularkan ini kepada yang lain. Maka kepada orang-orang seperti inilah ayat ini ditujukan, yaitu supaya kita tegas menegur mereka. Supaya tidak membuat satu kumpulan ini jadi sakit semua imannya, ya, rohaninya, saudaraku ya. Nah, tapi pada pagi hari kita akan belajar bagaimana kita memperlakukan tubuh jasmani dan tubuh rohani kita, saudaraku ya. Ini ada satu quote dari Jim Rohn, dikatakan begini, jaga tubuhmu, itulah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Tubuh ini harus dijaga, saudaraku, harus tetap sehat, ya, karena ini tempat kita satu-satunya untuk kita hidup. Tempat untuk kita hidup di dunia ini, saudaraku, dikasih Tuhan yang paling hakiki itu tubuh. Rumah itu bisa pindah, bisa berubah, bisa dibongkar, ya, bisa berubah bentuk, bisa pindah tempat, itu rumah. Tapi tubuh enggak bisa. Saudara tidak bisa tukar tubuhmu dengan tubuhnya orang lain. Tapi tubuh yang ada ini adalah karunia Tuhan ini, itu harus ditempati sampai akhir hayat hidup kita. Itu sebabnya karena kita tidak bisa milih, tidak bisa pindah, tidak bisa tukar tubuh kita dengan yang lain, maka saudara mesti jaga tubuhmu, karena itulah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup di dunia ini. Tidak tahu lagi kalau kita sudah tidak mau lagi hidup di dunia ini, saudaraku, ya sudah, dibiarin tubuhnya sampai binasa, ya, tidak dirawat. Kemudian ada kalimatnya begini, mati ya mati wis, gitu ya kan? Wah jangan, ya kan? Saudaraku, nah itu sebabnya jaga tubuhmu. Kita bicara yang pertama ini adalah sehat secara jasmani, physical health, tubuh jasmani. Kenapa tubuh jasmani kita harus dijaga supaya sehat? Saudaraku, ada pembicara-pembicara, pakar-pakar yang bisa ngomong tentang kesehatan, pola hidup sehat, makanan apa aja yang harus dimakan, dikonsumsi, saudaraku ya, bagaimana pola hidup kita, pola stres, pola pikir, ya, pola rasa, saudaraku dikasih Tuhan, itu nanti akan dijelaskan oleh pada sesi yang lain, pada kesempatan yang lain, bahkan juga oleh orang-orang yang lain, saudaraku, yang lebih mampu menjelaskannya daripada saya. Tapi saya akan mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Paling tidak ada 3 kebenaran tentang tubuh kita secara jasmani ini dari perspektif Alkitab. Ya, ini yang saya kuasai bidang ini. Kalau soal kesehatan, soal bagaimana mengolah makanan, ya, menjadi masakan yang sehat, menjadi sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh tubuh kita. Saudaraku, ada orang-orangnya yang memang ahli di bidang itu. Ya. Tetapi kalau tentang Alkitab saya mempelajarinya. Nah paling tidak saya temukan ada 3 kebenaran tentang tubuh kita dalam perspektif Alkitab ini. Yang pertama, tubuh ini ternyata adalah bait Allah. Bait Allah atau rumah Allah, rumah bagi roh Allah, itu bukan cuma di gedung ini, saudaraku. Gedung ini tidak ada artinya kalau tidak ada saudara dan saya. Ya, itu sebabnya jangan salah. Corona Academy ini, ya, orang lain kan menyebutnya Corona Pandemi, ya kan, saudaraku. Tapi kita menyebutnya Corona Academy karena selain kita mengalami sebuah situasi yang sulit oleh karena virus corona ini, kita belajar sesuatu dari peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, nah itu membuktikan bahwa ternyata, saudaraku dikasih Tuhan, gereja atau bait Allah itu bukan bicara tempat. Dan jemaat GBI Rock Lumajang khususnya,
itu tahu persis bahwa yang namanya bait Allah itu bukan bicara sebuah tempat. Kita sudah pindah-pindah tempat berkali-kali, belasan kali, selama sekian tahun saudaraku, itu membuktikan bahwa bait Allah bukan bicara tempat semata-mata. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Amin. Jadi saudaraku dikasih tahu mau tempatnya di sini, pindah ke sana, pindah ke tempat yang lain. Ada gereja-gereja yang lain tuh masih sewa-sewa gedung-gedung pertemuan, ya, sewa-sewa tempat-tempat yang lain. Saudaraku di dalam saat mereka beribadah, saudaraku tidak masalah, yang penting orangnya. Lah bagaimana Pak kalau saya tidak bisa ke gereja Pak, saya di rumah karena kondisi seperti ini. Tidak masalah, yang penting orangnya. Selama saudara di rumah itu mengikuti ibadah secara online dengan segenap hatimu, sikap hati yang benar, saudaraku, ya. Dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga sama bisa diberikan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Selama, ya, asal kita ini serius beribadah sekalipun di rumah. Nah, oleh sebab itu Corona Academy ini mengajarkan kepada kita untuk memahami satu hal, yaitu yang namanya bait Allah itu diri kita ini, tubuh jasmani ini, tubuh ini sudah. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ternyata tubuh ini adalah bait Allah, tempat Roh Allah itu diam, bersemayam. Ya. Tempat Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Saudaraku. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, sekalipun di tempat kita ibadah ini gak ono salibe. Orang kalau mengenali gedung sebuah rumah, sebuah tempat ono salibnya itu, kita langsung mikirnya apa? Gereja. Betul ya? Tempat kita gak ono salibe. Apakah ini bukan gereja? Apakah tempat ini bukan tempat ibadah? Apakah Roh Allah tidak berdiam di tempat ini? Jadi konsep Allah berdiam itu adalah, saudaraku, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ketika kita bersama-sama berhimpun dalam iman, dalam kesehatian, Allah hadir. Entah di sini, entah di luar gedung ini, entah di rumah saudara, entah di mobil saudara, entah di mana saja, selama kita sehati dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, saudaraku, Allah hadir. Nah, oleh sebab itu pemahaman yang pertama yang saudara mesti pahami, kenapa kita mesti buat tubuh kita harus sehat, jaga tubuh kita supaya sehat, dirawat tubuh ini, saudaraku, supaya sehat, kondisinya, bentuknya, proporsionalnya, jangan obesitas, jangan terlalu kurus. Ya kan? Maka saya percaya ini akan merepresentasikan perlakuan kita, penghargaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sehat, itu tandanya kita menghargai Tuhan. Setuju katakan amin? Kalau kita sehat, itu berarti kita menjaga rumah Allah ini. Ya, sama seperti kalau saudara sehat, dalam itu tanda kutip, ya, jiwa, roh, spirit saudaraku, semua tubuh saudara sehat, mental saudara sehat, pasti saudara akan rawat rumahmu, tempat engkau dan seluruh keluargamu tinggal. Dibersihkan, disapu, dipel, dijaga kebersihannya, kesehatannya. Itu kalau kita sehat. Pasti juga rumah kita akan kita rawat. Ya kan? Saudaraku, demikian juga kalau sehat dalam mental, dalam pemikiran, dalam spiritual, dalam roh kita. Ya, pasti yang sehat ini akan merawat tubuh kita. Hanya maaf ya, yang tidak sehat jiwanya, yang tidak merawat tubuhnya. Nangkep saudaraku? Yang di jalan-jalan itu, yang tidak sehat jiwanya,
alias sakit jiwanya, tidak pernah kerawat tubuhnya, tidak pernah mandi, tidak pernah ganti pakaian, tidak pernah bisa mungkin menjaga kerapiannya, kesehatannya, kebersihannya dan sebagainya. Itu sakit jiwanya, tidak bisa merawat tubuhnya. Tetapi kalau saudara dan saya sehat jiwanya, tidak sakit jiwa, pastilah kita akan merawat tubuh kita. Amin. Kenapa? Karena ini bait Allah. Jangan dirusak. Jangan dikasih segala sesuatu yang bisa merusak kesehatan kita. Ya, kalau kita tahu kita ini punya kecenderungan untuk misalnya mudah gula darah naik misalnya. Ada sejarah dari garis keturunan juga ada faktor seperti itu. Maka hati-hatilah dengan yang namanya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Hati-hati, direm. Karena tubuhnya punya tipe seperti itu, saudaraku. Dan sebagainya, ya. Itu yang pertama, sebagai bait Allah. Yang kedua, ternyata tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini offering kita, saudaraku. Kalau kita beribadah, firman Tuhan katakan janganlah datang ke bait Allah dengan tangan hampa. Janganlah datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang kita persembahkan. Saudaraku, yang dipersembahkan yang paling utama bukan harta kita, bukan uang kita. Yang paling dinantikan Tuhan, yang kita persembahkan itu adalah tubuh kita. Saudaraku. Bukan cuma pada waktu ke gereja, kita berdandan dengan rapi, mandi, segar, wangi, pakai baju yang bagus, yang baik, datang ke gereja, datang untuk beribadah, saudaraku tubuhnya semuanya dibuat bagus, baik penampilannya. Bukan hanya pada waktu hari Minggu, pada waktu kita ke gereja, tapi pada waktu kita hidup sehari-hari, di mana saja kita mau rawat tubuh kita. Kita mau jaga tubuh kita. Ujung rambut sampai ujung kaki, kita bawa setiap hari. Di rumah, di kantor, di toko, di tempat kita sekolah, di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas. Saudaraku, kita bawa dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Saudaraku, sebagai sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Setiap hari itulah persembahan yang sangat dinantikan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama bilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bukan hanya hartamu, tapi tubuhmu. Pasti kalau dipersembahkan tubuhnya tuh harus dipersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Setuju katakan amin? Yaitu anaknya yang tunggal. Yesus Kristus namanya diberikan kepada kita sebagai korban penebus dosa bagi kita. Yang menyelamatkan hidup kita. Yang menggantikan kita dari maut. Dan yang membuat kita bisa punya kesempatan hidup kekal selamanya di kerajaan sorga. Saudaraku, dia berikan yang terbaik. Dia jawab doa kita. Dia pelihara hidup kita. Dia berkati kita dengan berkelimpahan. Dia sudah lakukan bagiannya. Yaitu dengan memberikan yang terbaik. Maka tidak salah dan sudah seharusnya kita pun memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Apa yang terbaik? Apa yang sangat dinantikan Tuhan? Tubuh kita yang sebagai persembahan yang hidup, living offering, living sacrifice. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah sebabnya kenapa kita mesti jaga tubuh kita. Bukan cuma sekedar sehat, proporsional juga. Disesuaikan, semuanya baik. Sehingga kalau ada orang lain melihat kita, orang lain tuh bisa melihat sebuah perwakilan kerajaan Allah. Kerajaan Allah di dalam hidup kita. Mereka bisa melihat pribadi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan.
melalui hidup saudara dan saya, melalui tubuh saudara dan saya. Makanya kita tidak boleh membuat tubuh kita sesuka kita sendiri. Ngawak-awakku dewe kok, tidak bisa. Kenapa? Karena tadi dikatakan saudaraku bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Sudah ditebus. Tubuh kita pun itu miliknya Tuhan. Makanya tidak bisa sakarep-karepe dewe. Mau diapain terserah aku wong ya awak-awakku dewe. Ini tubuh-tubuhku sendiri. Tidak bisa. Karena sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Nah itu sebabnya saudara mesti perhatikan. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ternyata ibadah kita yang sejati itu bukan cuma di gereja. Dengan ritualnya, liturginya, nyanyi, menyembah Tuhan. Kemudian dengar firman, terima doa berkat. Kalau ada perjamuan kudus, ikut perjamuan kudus, setelah itu pulang. Bukan cuma itu ibadah. Justru ibadah yang sesungguhnya kalau saudara ada di luar ruangan ini. Dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika saudara bergaul dengan orang lain, itu ibadahmu. Ketika saudara sedang bekerja, bagaimana kualitas pekerjaanmu? Bagaimana saudara memperlakukan karyawanmu, bagaimana saudara memperlakukan bosmu, bagaimana saudara memperlakukan customermu, klienmu, langganan tokomu. Cara kita memperlakukan orang lain itu adalah gambaran cara kita memperlakukan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kedua, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga, ada satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat 13, tubuh itu untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu sebabnya saya mau menyampaikan sebuah penekanan di sini, yaitu bahwa ternyata tubuh ini tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Ternyata tubuh ini saudaraku dikasih Tuhan. Diciptakan dan dipercayakan kepada saudara dan saya dalam kurun waktu tertentu. Alkitab mencatat umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu ada kurun waktunya, ada jatahnya. Bahkan ada yang tidak sampai segitu sudah berangkat. Pulang ke rumah Bapak di sorga. Ada yang lebih daripada itu. Ya tidak mati-mati, gitu saudara ya. Berarti ada jatahnya, dipercayakan untuk satu waktu tertentu. Nah pada waktu kita sedang dipercayakan tubuh ini, maka ingatlah akan ayat ini, ingatlah akan apa yang sudah dengar pagi hari ini. Bahwa tubuh ini bukan cuma hidup itu pasti saudaraku dengan seluruhannya. Tapi tubuh ini ternyata juga adalah untuk Tuhan. Ya, nah itu sebabnya ketika tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh, maka saudaraku dikasih tahu yang ketiga, maka tubuh ini sebagai alat bagi Tuhan. Tubuh ini dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma tempat dia tinggal di dalam kita, saudaraku, tetapi juga dia memakai tubuh ini untuk menyelesaikan rencananya, untuk melakukan kehendaknya. Ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita diciptakan, tubuh jasmani kita pun diciptakan oleh Tuhan. Makanya saudaraku di dalam tubuh kita ini tidak ada yang sama satu sama lain. Ya, saudaraku ada yang namanya sidik jari kita tidak sama. Kita dibikin unik, spesial dan hanya satu-satunya. Kornea mata kita tidak sama. Saudaraku ya, itu hal-hal spesifik yang membuat kita ini menjadi pribadi unik, pribadi spesial, pribadi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang lain. Tidak ada duanya. Amin. Ya, jadi saudaraku, untuk apa kita diciptakan secara unik, spesifik saudaraku? Tidak ada duanya. Karena kita sedang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sebuah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, pekerjaan baik disebutkan di Efesus pasal 2:10 ini untuk kita lakukan.
Di sepanjang hidup kita, saudaraku. Di dalam kurun waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Maka kita harus melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan. Sebuah tujuan kehidupan yang ditetapkan kepada kita. Di saat dia menciptakan kita, itu dia tetapkan tujuan hidup itu. Dan Tuhan mau agar supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tubuh ini dipakai Tuhan sebagai alat. Jadi tubuh ini adalah alat bagi kerajaan sorga. Tubuh ini adalah bagian daripada kehidupan kita untuk kita menyelesaikan kehendak Allah di bumi ini. Ya, makanya jangan kesusu cepat pulang ke sorga. Nggak enak Pak, di dunia ini penderitaan Pak, susah Pak, aduh soro Pak. Waduh enak di sorga Pak, sorga itu enggak ada sakit penyakit, enggak ada air mata penderitaan, bahagia selamanya. Wes enak di sana ya Pak, ya apa berangkat saya kita. Enggak ono sing gelem. Tapi kalau ngomong oh sorga itu enak Pak, sorga itu luar biasa, bahagia selamanya. Iya memang betul. Apa perlu didoakan berangkat sekarang? Enggak begitu saudaraku. Artinya begini loh saudaraku. Bahwa selama Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti ada tugas yang masih belum selesai. Ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang belum kita selesaikan, kita belum sampai pada ujungnya, kita belum sampai kepada garis finish itu, saudaraku. Makanya selesaikan dulu. Nah kalau sudah selesai, semuanya beres, semuanya sudah kita kerjakan dengan sempurna, dengan maksimal. Maaf ya, enggak usah minta pulang ke rumah Bapak, pulang dewe. Maaf ya, enggak usah minta mati dewe. Gitu loh saudaraku. Kenapa? Wis selesai kok. Sudah selesai. Tapi jangan sampai amit-amit, ya toh, tugas belum selesai, sudah mati, sudah mesti pulang. Maksa pulang ke rumah Bapak di surga. Kenapa? Hidupnya sembrono, makannya ngawur. Ya, sudah tahu sakitnya itu sikat terus saya. Firman Tuhan bilang gini, taruh pisau di lehermu kalau nafsumu itu besar. Nafsu makan, gak kena direm. Saudaraku, itu taruhin pisau, taruh sini. Gitu firman Tuhan bilang. Kenapa? Itu saking seriusnya Tuhan mengingatkan kita untuk jaga. Loh saya ini yo punya kepingin yang aneh-aneh yo. Waduh kalau sudah lihat saudaraku, makanan-makanan yang dulu itu jadi favorit saya. Saya punya langganan makanan di Surabaya dulu nih saudaraku. Ya karena sudah selesai, sudah bertobat, sudah minta ampun sama Tuhan, enggak apa-apa sekarang cerita. Ada namanya itu, wah sebut merek malen ya. Sioke Sioba ini gitu saudaraku, enggak usah sebut merek. Ini kan YouTube nanti ya, banyak yang lihat ya. Waduh itu kesukaan saya saudaraku. Crispy-nya, kremesnya, gak oleh. Enggak boleh pesan sponsor. Iya kan? Wah digigit tuh kriuk gitu saudaraku. Kuas juga luar biasa. Begitu digigit kriuk itu juicy saudaraku dagingnya tuh. Siobaknya tuh, you know siobak? Nyes gitu saudaraku, kalau digigit di gigi itu. Nyes gitu, juicy. Terus bumbunya tauconya itu, bumbu tauco kan ya, yang di situ. Oh tuh haleluya. Saya ini pernah saudaraku. Sudah, karena itu restorannya itu dekat sekolah saya dulu, SMA, saya Petra SMA di Surabaya itu di situ dekat. Jadi sering makan, pulang sekolah sering makan. Dan kemudian waktu saya kerja, karena saya kerjanya orang lapangan, sering mampir situ, saudaraku ya kan. Jalan mampir lewat mampir, waduh sudah haleluya saudaraku. Sampai satu kali, karena keseringan, ini kan otak ini gak disetel gitu, otomatis sampai sendiri. Bisa sampai gitu loh saudaraku. Begitu saya lewat gitu, mampir langsung, mampir pesen saudaraku.
Itu namanya takcik yang jualan tuh bilang, oh iya kok masuk, duduk kok, ayo itu. Langsung tahu apa yang saya tidak pakai ngomong sudah. Bahkan tempat duduknya mejanya mana tahu dia, oh pasti di situ. Sudah. Kayak sudah ada tempat duduk langganan, meja langganan. Kalau sudah lihat di baliknya meja ada nama saya. Oh enggak, maksudnya saking seringnya makan di situ dan duduknya di situ, saudaraku. Ya, sampai kemudian satu kali siang-siang saya langsung mampir, saudaraku makan, pesen makan seperti biasa. Selesai bayar, mau dibayar lupa duitnya kurang. Lu kok enggak mikir nanti bawa duit pan enggak, otaknya itu sudah langsung menggoknya ke sana. Enggak ngukur, enggak ngitung dulu duitnya ini bawanya pas pan enggak. Maklum saudaraku zaman dulu kan masih berusaha, masih kerjanya masih ya struggle saudaraku ya kan. Jadi akhirnya duit kurang. Duh ya mateng kon, keringet dingin keluar saudaraku. Tadi keringetan, mangan soalnya keringetnya lain. Iki keringet dingin ini keringet pucat saudaraku. Akhirnya pengakuan dosa. Pernah enggak makan duit kurang? Enggak pernah, aku pernah. Iya kan? Ya, kemudian saya bilang, waduh Cik, aku lali gak gue duit kurang. Alah kok enggak apa-apa wes, kapan-kapan nek kesini ya. Karena apa? Sudah kenal, sudah langganan. Tapi jangan diulangi. Moro-moro jadi tuman saudaraku ya kan. Mentang-mentang oleh utang terus malah. Jangan ya kan. Oh besok pagi saya ke sana saya kasih. Makan lagi sambil bayar utang kemarin saudaraku. Ya, itu dulu. Sekarang enggak pernah makan, enggak beli utang saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu punya makanan, punya favorit. Sampai sekarang pun rasanya kalau sudah lihat tuh, iki enak soro iki. Memorinya muncul saudaraku. Tapi ya direm. Ya kan? Nah itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, ternyata tubuh ini harus dijaga kesehatannya karena tubuh ini punya tugas. Ada misi Allah. Ada yang harus diselesaikan. Jangan sakit dulu sebelum selesai kerjaannya. Tidak boleh sakit sebelum kita tuntaskan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Amin. Ya. Nah itu sebabnya paling tidak tiga kebenaran ini ada untuk tubuh jasmani kita. Ya. Nah itu sebabnya, tapi begini saudaraku bahwa sehat jasmani saja tidak cukup. Kita juga harus sehat rohani. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jangan cuman fokusnya kepada tubuh jasmani saja. Sebab tubuh jasmani ini ada expirednya, ada batasan waktunya. Kalau sudah tiba batasannya, selesai. Tubuh jasmani tidak akan berdaya, tidak mampu, tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Tidak berdaya, saudaraku. Ada waktunya. Tapi yang namanya yang tidak kelihatan atau yang rohani itu akan terus ada. Ya. Yang kelihatan ini sementara. Yang tidak kelihatan yaitu yang rohani itu kekal. Perhatikan saudara. Jangan sampai cuma memperhatikan yang jasmani. Nge-gym, olahraga. Saudaraku, tidak pernah telat. Wah, disiplin tinggi. Makan bisa ngerem. Ke gereja, bolos-bolos. Baca Alkitab, kadang ingat, kadang enggak. Mesbah keluarga, nek gak kesel, nek gak ngantuk. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sedang menciptakan masalah besar di kemudian hari kalau kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan tepat hari ini, maka kita sedang menciptakan masalah yang besar
di kemudian hari. Nah ini saudaraku, diet Anda bukan hanya pada apa yang Anda makan. Ya kan? Aku enggak mau, jangan banyak-banyak, nasinya sedikit aja. Ya. Kemudian ini sudah haram, saudaraku, ya kan? Yang makanan-makanan ini sudah masa lalu, sekarang enggak wis. Enggak, sudah jeroan. Yo enak sih. Babi. Harum, saudaraku. Iya kan? Saya sama istri ini Ibu Gembala pernah pergi ke ke Sumba. Sumba ya, tempatnya Pak Wahyu, Rock Sumba, WK Bubak. Itu ada satu jemaatnya itu pinter bikin babi panggang. Lama bikinnya saudaraku. Orang-orang daerah situ, tekniknya itu sederhana banget. Kayu bakar, cuma digituin saudaraku, diapain lagi, dikasih apal. Itu semua bumbunya sederhana-sederhana, yang menurut saya sederhana, tapi cara ngolahnya itu beda. Sudah saya lihat, gak mateng-mateng rek gitu ya kan. Dibolak-balik, diputar-putar segala macam saudaraku. Begitu mateng cobaan Pak. Ini babi panggang rasa sorga ini. Wush. Sorga di bumi Pak kalau makan ini Pak. Waduh saudaraku, sungguhan saya coba saudaraku. Ternyata istimewa saudaraku. Asli istimewa. Waduh saudaraku. Tapi mesti apa? Enggak boleh banyak-banyak. Begitu mau tambah lagi, saya cuma bilang begini sama, ya sekali-sekali. Kan ke tempat ini juga enggak tiap hari. Paling juga setahun sekali ya diundang ke sini khotbah baru makan. Nah iso saudaraku. Ya, yang sekali-sekali itu kalau ditotal, ditambah, dijumlah, jadi berkali-kali ya kan. Sekali, besok lusa sekali, ya podo ae. Itu namanya berkali-kali, saudaraku ya kan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan yang saya masukkan begini, bahwa diet itu bukan cuma makanan. Apa yang kita makan saudaraku. Tetapi juga diet dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Itu juga harus diberlakukan diet. Maka jangan melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Jangan dengar sesuatu yang tidak perlu didengar. Jangan baca sesuatu yang tidak perlu dibaca. Koran lah, yang mungkin beritanya hoax lah, WA lah. Ya, kalau koran itu masih terpercaya lah saudaraku ya, apalagi koran-koran mainstream ya. Lihat di televisi ya misalnya saudaraku. Tapi yang namanya WA itu kadang-kadang hoax saudaraku, beredar kemana-mana. Nah ikan gitu-gitu tuh saudaraku mesti diet. Ya, apa yang perlu kita perhatikan supaya rohani kita sehat? Perhatikan dengan seksama hal-hal yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda secara emosional, spiritual, dan fisik. Fisik itu secara jasmani, secara materi. Makanan secara fisik. Ya. Tetapi juga perhatikan ada yang namanya emosional dan spiritual. Ya, itu sebabnya kesehatan rohani itu penting. Ya, karena begini, ini kenyataannya 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tubuh jasmani ini harus dijaga kesehatannya, tapi kita tidak bisa menolak sebuah kepastian, yaitu tubuh jasmani tambah lama tambah merosot. Ya, kekuatan kemampuan kita secara jasmani, secara fisik tambah lama tambah berkurang. Tambah berumur, tambah berkurang kemampuannya. Ya, itu sebuah kepastian dan itu benar. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah, kerohanian kami dibaharui dari sehari ke sehari. Makanya jangan cuma fokus sama tubuh jasmani. Jaga kesehatan dengan maksimal itu bagus, tapi ingat, ada manusia rohani, ada tubuh rohani yang juga harus dijaga kesehatannya. Berbanding terbalik, manusia rohani, tubuh jasmani itu merosot, tubuh rohaninya semakin meningkat. Ini kenyataan yang ada dalam hidup kita. Makanya jangan cuma diet untuk hal-hal yang jasmani,
Jangan hanya olahraga, saudaraku, hanya untuk untuk hal-hal yang untuk tubuh jasmani. Tapi dietlah, tapi perhatikanlah kesehatannya, tetapi juga olahraga, saudaraku ya, untuk hal-hal yang rohani. Harus diseimbangkan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, apa yang dibutuhkan untuk kesehatan rohani? Ya. Matius 4 ayat 4 katakan begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan cuma sekedar manusia itu, bukan cuma sekedar apa yang kita makan secara jasmani, ya, roti, kue tiaw, saudaraku, bakmi lah, bakwan, bakso, saudaraku. Apa aja makan, bukan cuma itu, manusia hidup itu bukan cuma itu yang dibutuhkan. Tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mazmur 19 ayat 8 dan 9, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saudaraku, ayat 8 katakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kalau saudara baca firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, kita membaca firman Tuhan, kita mengkonsumsi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku Tuhan, yang dikasihi Tuhan, Taurat Tuhan, maka jiwa kita itu segar. Rohani kita itu menjadi sehat. Ayat yang ke-9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mata itu jendela hati. Kalau saya ingin melihat keadaan rohani seseorang atau keadaan jiwa seseorang, apa yang ada dalam diri seseorang, lihat matanya. Kalau matanya itu sparkling, tahu sparkling? Berbinar-binar, saudaraku ya. Bercahaya, jiwanya semangat. Saya pernah satu kali datang ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Waktu kami datang, dikasih tahu sama yang jaga, ini loh Pak Latif, Bu Latif datang ya. Ingat, oh Pak Latif ingat. Saya pandang matanya. Cahayanya itu keluar, set. Senyumnya itu melebar, muncul di wajahnya. Saya doakan, dia senyum. Ketika saya doakan, keluar air matanya. Kami nyanyi di sana. Ayo nyanyi yuk, ayo nyanyi. Di rumah sakit nyanyi, saudara. Doa, nyanyi sama dia. Wah, matanya terbuka. Meskipun tubuhnya lemah. Ketika saya pamit, sudah ya, pamit supaya bisa istirahat. Doa, ayo semangat supaya sembuh pulih kembali ya. Cepat pulang ke rumah, sehat. Kalau sudah sehat, kita ke gereja, kita ibadah sama-sama. Kalau enggak bisa ke gereja, nanti kita bisa datang ke rumah. Ayo ibadah di rumah. Ya, enggak masalah. Yang penting sehat dulu. Saya bilang gitu. Ya Pak, begitu saya pamit, saya membalikkan badan, saya lihat bola matanya. Meredup lagi. Set. Saya mesti pulang. Saya terus doakan. Sampai sekarang pun saya terus doakan. Saudara lihat, itu keadaan jiwanya. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, itu yang membuat jiwa kita sehat. Rohani kita sehat. Yang berikutnya lagi Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi semangat, jadi exciting saudaraku ya. Jadi bergairah. Itu rohaninya sehat, jiwanya sehat. Semangat dalam menjalani kehidupan ini saudaraku ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak ada semangat hidup, tidak ada kegairahan dalam hidup, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang maksimal dalam hidup ini. Kenapa? Kehilangan semangat. Tetapi hati yang gembira itu memberikan sebuah semangat, saudaraku, memberikan sebuah kekuatan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, yang pertama itu firman Allah, itu dibutuhkan supaya kita sehat secara rohani. Yang kedua itu hati yang gembira, itu membuat rohani kita sehat.
upayakanlah dan usahakanlah supaya saudara bisa mengalami yaitu hati yang gembira. Ya, jangan mikir yang membuat hatimu susah. Jangan mikiri omongannya orang yang membuat hatimu susah. Lepaskan, saudaraku dikasih Tuhan ya. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Karena apa yang kita alami itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Harapannya seperti ini, kenyataannya berbeda. Bisa enggak terjadi? Bisa. Tapi waktu keadaan berbeda, pada waktu kita mengalami sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, maka ketika kita dalam situasi seperti itu kita tetap mengucap syukur, rohanimu akan dikuatkan. Rohanimu akan terus menjadi sehat. Karena salah satu penyakit yang bisa membuat rohani kita sakit, virus-virus yang bisa membuat rohani kita sakit itu kekecewaan, kemarahan, dendam, kebencian, kepahitan. Nah itu yang harus diwaspadai. Caranya mengatasi itu adalah dengan cara mengucap syukur. Amin. Habakuk pasal 3, 17-18 katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini mengucap syukur. Daud dalam salah satu ayat yang dia tuliskan, dalam satu mazmur yang dia tuliskan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia memaksa dalam tanda kutip, saudaraku, jiwanya, hatinya, hidupnya untuk mengucap syukur sekalipun situasi yang ada sungguh sulit. Nah oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ini harus dalam segala hal. Bukan pada waktu kita sedang menikmati sesuatu yang menyenangkan hati kita. Bukan pada waktu kita sedang mengalami apa yang kita harapkan terjadi saja kita mengucap syukur. Tetapi ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ketika keadaan menjadi sulit, ketika keadaan menjadi begitu berat untuk kita hadapi. Ketika ada masalah yang begitu berat harus kita hadapi. Maka di saat seperti itu ayat ini juga berlaku. Yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah kemudian perbandingannya seperti apa? Presentasinya untuk sehat jasmani dan sehat rohani seperti apa? Ya 50-50 Pak, salah. Harusnya 100% sama 100%. 100% jasmaninya sehat, 100% rohaninya sehat. Amin. Ini bicara tentang sesuatu yang maksimal, saudaraku. Seperti saudara tanya kepada seorang suami misalnya. Pak, Bapak cinta mana? Istri apa anak-anak? Kalau buat saya Pak, paling tak cintai yang membuat hati saya selalu kuat bekerja menghadapi masalah. Yang membuat saya semangat menghadapi masalah ya anak-anak Pak. Nek bojoki ya habis. Gitu saudaraku. Ya 40% buat istri Pak cinta saya, 60% buat anak-anak. Paling besar anak-anak Pak. Sering saya menghadapi masalah dalam rumah tangga Pak. Yang membuat saya tetap bertahan Pak, anak-anak. Nek enggak inget anak-anak Pak, tak tinggal. Pernah enggak dengar kayak gitu? Ditanya yang istri sekarang, kalau ibu cinta mana yang paling besar? Cinta mana? Suami apa anak-anak? Aduh Pak, suami Pak 30%, anak-anak 70% Pak. Alasannya seperti apa? Sama Pak. Itu semegel hati bolak-balik Pak, sekian tahun rumah tangga. Saya bertahan sampai sekarang Pak, cuma lihat anak-anak. Dan saya pernah mendengar ada seseorang berkata seperti itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang benar sampean. Yang benar sama betul jadi satu benul.
Yang benar seperti apa? Yang betul seperti apa? Ya cinta suamimu 100%. Cinta anak-anak 100%. Cinta Tuhan 100%. Cinta istri 100%. Amin. Nah itu yang betul. Tidak bisa kita perbandingkan. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, tidak bisa. Perkara cinta harus totalitas. Maksimal. Setuju katakan amin. Cinta saya sama dia Pak, 99% Pak. Itu tidak cinta. Amin. 100%. Jasmani 100% sehat, rohani 100% sehat. Amin. Jadi saudaraku kesimpulannya adalah kesehatan jasmani itu harus dijaga, harus dipelihara, diupayakan, diusahakan. Karena tubuh itu bait Allah. Yang kedua, tubuh itu sebuah persembahan. Ini yang sudah berikan sama Tuhan. Ya, dan Tuhan layak untuk menerima yang terbaik. Yang ketiga, tubuh itu sebagai alat bagi Tuhan untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Tubuhmu sehat, maka kehendak Tuhan bisa terselesaikan dengan sempurna, tuntas. Ya, tapi kalau tubuhmu tidak sehat, tidak bisa kita bekerja dan melayani dengan maksimal. Oke? Nah, saudaraku, spiritual health, apa yang dibutuhkan untuk kesehatan rohani? Firman Tuhan. Ya, jangan cuma jangan cuma kasih makan roti, daging atau makanan-makanan jasmani, tapi kita butuh firman Tuhan. Yang kedua, kita mesti memiliki hati yang gembira. Yang ketiga, selalu mengucap syukur, karena itu yang membuat rohani kita sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami melakukan apa yang kami sudah dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus mengupayakan, mengusahakan dengan sedemikian rupa supaya tubuh jasmani kami tetap sehat. Karena tubuh jasmani ini adalah bait Allah. Tubuh jasmani ini adalah persembahan yang dinantikan Tuhan. Karena tubuh jasmani ini adalah alat untuk menyelesaikan kehendak Allah. Dan tubuh rohani kami juga harus sehat. Dan supaya tubuh rohani kami sehat, kami butuh firman Allah. Dan kami percaya melalui firman Allah, kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Hati yang gembira akan membuat tubuh rohani kami sehat. Selalu mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, akan membuat tubuh rohani kami kuat dan sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima firman-Mu dan kami diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan semua roti dan anggur saudara, baik semua saudara yang di rumah. Boleh dipersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Oh Bapa, Kau berikan Yesus anak-Mu yang disalibkan untuk tebus hidupku, melayakkan aku untuk menyembah-Mu. Tiada ku pahami, Kau rela berikan nyawa-Mu Tuhan. Jiwaku memuja Kau Yesus. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hidupku. Kau yang
Mari kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah juga angkat roti di tangan kanan saudara. Kita bisa berdiri bersama-sama. Kita menghargai dan menghormati perjamuan kudus pada saat ini. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu. Engkau relakan tubuh-Mu hancur di atas kayu salib itu. Agar supaya kehidupan kami semua dipulihkan. Agar supaya tubuh kami sehat. Agar supaya tubuh kami menjadi layak untuk menjadi bait Allah. Agar supaya kami boleh mengerti dan paham. Agar supaya kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika Engkau menyerahkan tubuh-Mu itu terpaku dan menjadi hancur di atas kayu salib itu bagi kami. Maka Engkau sedang menyerahkan sebuah kepercayaan besar. Agar supaya melalui tubuh jasmani kami bisa menyelesaikan segala tugas, rancangan dan kehendak-Mu yang besar dan mulia itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam tubuh kita ada tubuh Kristus. Itulah sebabnya kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat. Hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Untuk bisa melakukan segala kehendak-Nya. Angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Darah telah dicurahkan di atas kayu salib. Harga telah lunas dibayar. Penebusan telah tuntas diselesaikan. Sebab kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah. Yang tak bercacat dan tak bercelah. Sebuah korban penebusan yang sempurna. Untuk melepaskan kita dari kutuk dosa. Membebaskan kita dari belenggu maut. Dengan menganugerahkan kepada kita untuk hidup di dalam kekekalan di kerajaan sorga. Dengan darah yang telah dicurahkan di atas kayu salib itulah kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, berjumpa secara pribadi muka dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghalang, tetapi kita boleh bersatu dengan Dia. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang masuk.
Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Untuk kami boleh terus dengan penuh semangat menjaga kesehatan tubuh jasmani kami dan kesehatan tubuh rohani kami. Supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan antusias, dengan semangat, dengan sukacita, dengan leluasa, dengan maksimal untuk menyelesaikan semua rancangan Tuhan yang besar dan mulia yang telah dipercayakan kepada kami. Untuk melakukan kehendak Allah yang besar dan mulia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sehat tubuh jasmani kami. Kami mau sehat tubuh rohani kami. Sampai Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa di sorga. Kami tetap sehat dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang rindu, yang antusias untuk mau sehat tubuh jasmaninya, sehat tubuh rohaninya, sama-sama kita katakan amin. Berikut adalah perkembangan pembangunan Pastori dan Rock Convention Center. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777.
Bapak Ibu Saudara kalian yang berulang tahun di bulan Januari bisa maju ke depan untuk menerima tali kasih dari gereja. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun kami doakan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Ya, bisa yang tidak hadir bisa diwakilkan. Suaranya kok maling ini. Ya, saudaraku minta satu hadiah buat jemaat yang berulang tahun. Isinya di dalamnya ini adalah sendok garpu dan supit. Jadi kalau dari stainless ya, dari stainless. Karena kondisi pandemi seperti ini, kalau suruh makan di warung, di restoran, di luar rumah, bawa sendok sendiri, lebih higienis. Oh ya, lebih higienis, gitu ya. Sehat, jadi ada sumpitnya juga. Jadi kalau ke Valerie bawa sumpit sendiri. Set, gitu ya. Nah, di titik kumpul mau beli mie, ya saudaraku, tahu kresi pakai sumpit. Ya, ini tujuannya supaya saudara kita semua sehat ya. Pakai sendok garpu sendiri dibawa, memang tidak besar. Mungkin ada logonya roh, saudaraku, jangan khawatir. Ya, masukkan tas, titipkan tasnya istri, biasanya tas istri kan gede-gede ya, nah ini termasuk ini, masuk ke dalam. Kalau suami dompet ini gak iso, masuk ngene rek, kasih istri bawa, begitu makan, nah dikeluarin makan. Oke, puji Tuhan. Berdoa dulu ya. Mari bangkit berdiri kita berdoa. Ayo diangkat tangannya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kami kasihi. Mereka yang hadir maupun yang tidak sempat hadir dan yang diwakil. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Biar perjalanan hidup mereka semakin hari semakin mengalami Tuhan. Usia semakin bertambah. Kami percaya kedewasaan dalam roh juga semakin bertambah. Menikmati segala cinta kasih Tuhan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah terjadi dalam kehidupan mereka. Diberkati rumah tangga keluarga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati semua pelayanan, diberkati semua yang dikerjakan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka semua. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat. Dimanapun mereka berada, mereka menghadirkan kerajaan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku melepaskan berkat ini dalam anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua yang percaya mereka diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai
selamanya. Mari kita sambut anak-anak raja. Anak raja, aku 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 anak raja. Jaga jarak. Ya, buat Bapak Ibu yang di rumah bisa berdoa buat putra putrinya di sini bisa agak, ya. Mari kita berdoa buat anak-anak di depan ini. Mari kita bangkit berdiri. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat anugerah kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat keluarga di depan ini Tuhan, buat mereka yang di rumah yang berdoa, buat putra-putri mereka Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu semakin nyata atas kehidupan mereka. Di mana Engkau telah memberkati dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua mereka, memberkati dalam kehidupan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, dan kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang masih muda ini ke dalam Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada masa depan, karena Engkau sudah menjamin masa depan mereka itu pasti ada, karena bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membentuk karakter kehidupan mereka Tuhan. Karakter Kristus itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang taat pada kedua orang tua mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya dimanapun anak kami berada, penyertaan-Mu semakin sempurna. Bahkan hikmat marifat-Mu yang dari surga itu ada di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melepaskan berkat anugerah, kasih setia Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya anak kita diberkati dan disertai Tuhan, mari kita katakan amin. Tetap bersuka cita. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya.
Tuhan. Kiranya semua pujian, penyembahan, dan persembahan-persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Biar pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan hidup kami. Amen. Menjadi ibadah yang menjadi titik balik kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua saudara-saudara kami yang tidak bersama kami dalam ruangan ini, di tempat ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, akal budi, kemampuan untuk terus menjaga dengan disiplin, yaitu protokol kesehatan, supaya kami terus boleh sehat dan tetap bisa melakukan aktivitas kami dengan maksimal oleh pertolongan Tuhan. Dan kami percaya minggu depan kami antusias untuk kembali datang ke tempat ini, menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu, diperlengkapi dengan kuasa firman-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur, yang sudah memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pembangunan gereja, untuk persepuluhan yang mereka sudah kembalikan. Mari kita angkat bersama-sama, saudaraku yang sudah mempersiapkan persepuluhan, saudara, bersama-sama kita bisa angkat. Tuhan, ini persepuluhan kami. Biarlah di minggu pertama ini kami mau bawa kepada-Mu. Karena kami ingin mengutamakan Engkau, kami ingin menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan ini menjadi tanda perjanjian kami dengan Engkau, covenant kami di hadapan-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami dengan setia, Tuhan juga telah melakukan bagiannya dengan setia. Bahkan lebih dari apa yang bisa kami dapatkan. Tuhan memberkati kami lebih. Berkelimpahan kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terimalah persembahan-persepuluhan kami yang kami persembahkan dengan penuh sukacita di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan saudara sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, pulanglah dengan sejahtera, dengan penuh sukacita di dalam anugerah, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, di dalam kasih setia Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang.